Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Aisyah Nirani Putri dengan NIM 2100590 akan mempresentasikan hasil skripsi dari saudari Liza Fitriana dengan NIM 1900522 yang berjudul Hubungan Antara Pendidikan Moral oleh Orang Tua dengan Perilaku Moral Anak Usia Dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang pertama kita membahas terkait latar belakang dari skripsi ini, di mana moral seseorang itu dikatakan baik jika berperilaku sepadan dengan prinsip-prinsip moral yang telah ditetapkan, di mana perilaku moral akan terlihat dari masa anak-anak atau masa usia dini, di mana masyarakat itu akan memberikan label nantinya jika anak dari kecil memiliki perilaku moral yang baik atau buruk, di mana jika anak memiliki perilaku moral yang buruk, maka akan timbul ungkapan bahwa anak tersebut memiliki perilaku buruk sampai besar nantinya. Selanjutnya itu, perilaku anak akan terlihat dalam kesehariannya dengan teman seumur, di mana tak hanya dengan teman seumur, dengan orang tua dan juga lingkungannya, maka nanti akan sering ditemukan bahwa anak-anak yang bermain dengan teman-teman ataupun dengan lingkungannya itu anak-anak akan ada yang berkata kotor ataupun berkelahi dengan temannya, berkata kasar, atau biasanya itu disebut dengan kegadang-gadangan, di mana kegadang-gadangan itu merupakan sikap yang tidak menghormati orang yang lebih besar, di mana anak ini contohnya seperti tidak mengucapkan salam, tidak tegur sapa, tidak melakukan salam ketika bertemu dengan orang tua, ataupun tidak melakukan memberikan kata terima kasih ataupun meminta maaf jika ia melakukan sebuah kesalahan. Latar belakang selanjutnya yaitu masalah yang seringkali terjadi pada anak usia dini itu tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain, diantaranya yang paling penting itu adalah ayah dan ibu, di mana ayah dan ibu merupakan sosok orang tua yang memiliki pemegang peranan penting bagi pendidikan anak, terkhusus pada masa usia dini, di mana masa usia dini itu merupakan masa di mana orang tua masih bisa memegang kendali anak tanpa anak itu bisa melawan ataupun telah memiliki pemikirannya sendiri, sehingga pada masa usia dini itu peranan orang tua dalam memberikan pendidikan moral kepada anak itu sangatlah penting ataupun sangat berarti. Selanjutnya kita masuk kepada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah yang pertama yaitu adanya penanaman keyakinan agama yang kurang kepada anak yang menyebabkan timbulnya permasalahan yang ada di skripsi ini. Selanjutnya permasalahan yang kedua yaitu kondisi masyarakat ataupun lingkungan yang kurang baik. Masalah yang ketiga yaitu pendidikan moral yang kurang efektif, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat itu adalah kondisi inti dari keluarga yang negatif, di mana keluarga dari si anak ini memiliki pengaruh terhadap pendidikan moral sesuai dengan judul skripsi tadinya. Selanjutnya masuk kepada batasan masalah, di mana pembatasan masalah pada pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat menjadi batasan masalah yang ditinjau dalam skripsi ini. Masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, terkait dengan bagaimana perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Dan yang ketiga, rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Masuk kepada tujuan dari skripsi ini, di mana yang pertama yaitu untuk bisa melihat gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk melihat gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk melihat apakah ada hubungan dari pendidikan moral oleh orang tua terhadap pendidikan moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk
dilakukan oleh penulis, yaitu yang pertama ada secara teoritis dan secara praktis, di mana untuk secara praktisnya manfaat penelitian ini akan bermanfaat nantinya bagi orang tua, bagi masyarakat, dan juga bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya kita masuk kepada definisi operasional, di mana nantinya kita membahas terkait dengan perilaku moral oleh orang tua dan juga perilaku moral oleh anak usia dini. Baik, masuk ke bab 2 dari skripsi, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang landasan teori, di mana yang pertama terkait dengan pendidikan keluarga dalam pendidikan non formal, di mana menurut Hasan Langgulung tahun 2004 mengatakan bahwa pendidikan keluarga adalah suatu tugas yang penting bagi orang tua, yakni ayah dan ibu, sehingga harus dilaksanakan. Jadi mengapa harus dilaksanakan? Karena merupakan suatu upaya guna membentuk keteladanan perilaku akhlak dari anak tersebut. Selanjutnya landasan teorinya yaitu pendidikan moral oleh orang tua, di mana menurut Ahmad Nawawi tahun 2010 pendidikan moral merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh individu, terutama orang dewasa, dengan maksud agar anak-anak atau generasi selanjutnya itu mendapatkan peluang untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan, keindahan, moral, sikap, nilai-nilai positif, benar atau salah, serta budi pekerti luhur, dengan tujuan dapat mencapai kedewasaan yang penuh dengan nilai positif dan juga dapat bertanggung jawab dalam kehidupan yang ia lakukan. Selanjutnya landasan teori terkait dengan perilaku moral anak usia dini, di mana perilaku moral merupakan perilaku yang sejalan dengan standar ataupun norma-norma yang ada di masyarakat. Dan yang keempat yaitu landasan teorinya, yakni hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini, di mana pendidikan moral orang tua itu memiliki kaitan yang erat dengan moral anak usia dini, di mana masa usia dini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam memberikan pendidikan moral kepada anak, sehingga jika orang tua itu memiliki pendidikan moral yang baik, maka ia akan menurunkan moral yang baik tersebut kepada anaknya. Namun jika orang tua tidak memiliki pendidikan moral yang cukup baik, maka ia akan kesulitan dalam menanamkan pendidikan moral kepada anaknya. Baik, untuk kajian yang relevan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis, yaitu ada yang pertama, ada penelitian yang diteliti oleh Wuryansi tahun 2022 dengan judul hubungan keteladanan orang tua dengan perkembangan nilai moral anak usia dini. Kajian yang kedua yang relevan dengan skripsi ini yaitu penelitian yang diteliti oleh Puput Melati tahun 2018 dengan judul hubungan antara perhatian orang tua dengan tingkat perkembangan moral anak usia dini. Dan kajian yang ketiga yaitu relevan dengan penelitian yang diteliti oleh Yuliani Fitri tahun 2022 dengan judul peran orang tua dalam menanamkan nilai agama dan moral pada anak usia dini di Desa Simpang Jaya, Sungai Luar. Baik, kita masuk kepada kerangka pikiran, di mana kerangka berpikir itu bisa kita lihat melalui bagan, di mana untuk variabel X-nya yaitu pendidikan moral oleh orang tua dan variabel Y-nya yaitu perilaku moral anak usia dini, di mana variabel X atau variabel bagas merupakan pendidikan moral oleh anak usia oleh orang tua, karena pendidikan moral itu akan mempengaruhi variabel terikat ataupun variabel Y, yaitu perilaku moral anak usia dini. Sedangkan perilaku moral anak usia dini itu dinyatakan sebagai variabel terikat karena akan menjadi objek yang akan diamati dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Baik, kita masuk kepada hipotesis penelitian, di mana Hanol atau hipotesis Knop, di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong, Tanjung Pangka, Kabupaten Kesama Barat. Sedangkan HA atau hipotesis alternatif, yakni terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan pendidikan moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Baik, kita masuk kepada bab 3, yakni metode penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenisnya yaitu korelasional, di mana
Penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau lebih objek yang akan diteliti. Untuk uji validitas di sini penulis menggunakan uji coba yang dilakukan kepada 16 sampel responden. Dari uji coba tersebut diperoleh hasil yang mana nantinya akan diolah menggunakan program IBM SPSS statistik, yang mana didapatkan keseluruhan item pernyataan itu harus valid, di mana variabel X terdapat 37 item pertanyaan yang valid dan variabel Y terdapat 36 item pertanyaan yang valid. Untuk teknik pengumpulan data di sini penulis itu menggunakan penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan angket ataupun yang lebih dikenal dengan sebutan kuesioner. Selanjutnya untuk populasi dan sampel, di sini penulis populasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah keluarga yang mempunyai anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat, yang dimana jumlah populasinya itu berjumlah sebanyak 76 orang, dan untuk sampel itu yang diperoleh ialah sebanyak 46 orang, yang mana dapat dilihat melalui tabel yang ada di depan, yaitunya disesuaikan dengan pekerjaan, di mana itu ada karyawan swasta, petani atau pekebun, wirausaha, yakni pedagang, ibu rumah tangga atau IRT, yang mana populasinya bisa dilihat sesuai tabel yang telah disajikan. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Selanjutnya itu tentang teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis deskriptif dengan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Teknik analisis data yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan analisis korelasional, yang mana digunakan dengan rumus yang ada di depan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada bab 4 ataupun hasil penelitian. Ini kita yang pertama akan membahas terkait gambaran pendidikan moral oleh orang tua di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat, di mana hasil pengolahan data menjelaskan bahwa pendidikan moral oleh orang tua di Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat, yang mana dilihat dari subvariabel pengetahuan moral ataupun moral ekonomi, itu dikategorikan kurang baik. Hal ini didasarkan karena presentasi tertinggi dari banyaknya pernyataan responden itu memilih alternatif jawaban itu jarang, yakni kalau dipresentasikan itu sebanyak 41,5%, yang mana bisa dilihat dari tabel yang ada di depan. Selanjutnya hasil penelitian terkait dengan gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat, di mana terdapat hasil pengolahan data yang menjelaskan bahwa perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat itu dilihat dari subvariabel yang mengucapkan salam dan menjawab salam itu dikategorikan kurang efektif, di mana hal ini didasarkan karena presentasi tertinggi dari banyaknya pernyataan responden itu memiliki jawaban jarang, yakni kalau dipresentasikan itu sebanyak 49,3%, sehingga untuk variabel mengucapkan salam ataupun menjawab salam anak-anak di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat itu masih kurang ataupun jarang dalam melakukan hal tersebut. Untuk tabelnya dapat dilihat sesuai dengan tabel di depan. Baik, untuk hasil penelitian selanjutnya yaitu terkait dengan hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan pendidikan moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat, di mana penjabaran dari uji statistik yang digunakan dengan rumus produk momen yang diperoleh dengan 0,713, yang mana dinyatakan kuat karena terletak pada interval 0,60 sampai 0,79, yang mana dibandingkan dengan R tabel yakni 0,219 dengan N 46, di mana hasilnya itu R hitung lebih besar daripada R tabel, yang mana jika diartikan berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel terikat dengan variabel bebas atau variabel X dengan variabel Y. Baik, kita masuk kepada pembahasan.
pendidikan moral oleh orang tua itu sangatlah penting, di mana bertujuan membentuk diri dan perilaku anggota keluarga terutama bagi anak usia dini. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan tadi, memang ada hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan membentuknya diri ataupun perilaku dari anggota keluarga terutama anak usia dini. Selanjutnya pembahasannya terkait dengan perilaku moral yang merupakan salah satu patokan untuk melihat tingkah laku ataupun perilaku dari anak usia dini, apakah ia baik atau buruknya, yang mana hal ini juga diperoleh dari pendidikan moral yang dilakukan oleh orang tua. Apakah pendidikan moral itu sejalan atau tidak dengan norma-norma yang ada di masyarakat, serta seberapa sering memberikan pendidikan moral tersebut kepada anaknya. Semakin sering orang tua memberikan pendidikan moral kepada anak, tentunya anak akan semakin memiliki nilai positif yang dapat diambil dari pendidikan moral yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Selanjutnya, pendidikan moral oleh orang tua itu menjadi kunci dalam membentuk perilaku anak usia dini, di mana orang tua itu merupakan madrasatul ula ataupun pendidik pertama dalam keluarga, serta dari orang tua lah anak memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta hal-hal baru yang ia tangkap sebelum dia terjun ke masyarakat. Di mana dalam hal ini kita dapat melihat bahwa begitu penting peranan orang tua dalam mengajarkan pendidikan moral untuk anaknya. Hal ini dikarenakan anak usia dini itu memiliki perkembangan yang amat cepat dalam proses meniru, mendengar, maupun mempraktekkan apa yang ia dapatkan. Sehingga karena hal-hal tersebut, maka orang tua seharusnya paham bahwa semakin ia mencontohkan hal-hal yang positif, maka anak pun akan semakin baik dalam meniru, mempraktekkan ataupun mendengar hal-hal yang disampaikan oleh orang tuanya terkait hal-hal positif tadi. Baik, kita masuk kepada bab 5 ataupun kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh penulis, yaitu yang dimana gambaran dari pendidikan moral oleh orang tua itu dikategorikan kurang baik di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat, di mana hal ini dibuktikan dari rendahnya moral knowing ataupun moral feeling dan juga moral action, di mana banyak pilihan dari responden yang memiliki jarang. Sehingga di Jorong Tanjung Bangka ini pendidikan moral dari orang tua terkait pentingnya memberikan pendidikan moral kepada anak itu masih kurang ataupun masih jarang. Untuk kesimpulan selanjutnya, itu gambaran perilaku moral anak usia dini dikategorikan kurang baik karena dilihat dari beberapa aspek, anak usia dini itu kurang ataupun jarang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan moral seperti mengucapkan salam, menjawab salam, memahami perilaku mulia ataupun mengenal perilaku baik buruk, di mana dalam hal ini anak usia dini kurang mengetahui terkait hal-hal terkait pendidikan moral tersebut. Kesimpulan selanjutnya yang dapat kita tarik dari skripsi ini yaitu terkait dengan hubungan yang signifikan antara hubungan pendidikan moral orang tua dengan pendidikan anak usia dini yang ada di Jorong Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga dari skripsi ini menggambarkan bahwa memang betul adanya hubungan yang signifikan ataupun keterkaitan antara pendidikan moral yang dipunyai oleh orang tua dengan pendidikan moral yang nantinya akan didapatkan oleh anaknya. Baik, untuk saran yang diberikan oleh penulis, jadinya bagi orang tua agar lebih mengoptimalkan pendidikan yang diberikan kepada anaknya, terutama pada saat anaknya masih dalam umur usia dini atau dalam perkembangan yang masih emas. Selanjutnya, saran kepada lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga ataupun disingkat dengan PKK agar meningkatkan kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan moral kepada anak, karena tadi disebabkan masih jarang ataupun kurang efektifnya orang tua mengetahui tentang pendidikan moral yang diberikan kepada anak. Sehingga dalam hal ini peran PKK lebih ditingkatkan lagi agar nantinya dapat memberikan peningkatan terkait knowledge ataupun pengetahuan dari orang tua. Dan saran selanjutnya itu diberikan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang berhubungan dengan perilaku moral, karena kita tahu perilaku moral itu memiliki banyak poin-poin ataupun variabel-variabel yang dapat diteliti nantinya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf dan salah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.